Untuk itu, Ibu Megawati pun meminta agar bapak-bapak yang merasa tersindir oleh kata-kata beliau agar segera insyaf, segera menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya ya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Bersama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Tadi barusan saya mendengarkan pidato Ibu Megawati ya. Pidato ini disampaikan dalam acara Rakornas Relawan Ganjar Mahfud se-Jawa di Jakarta. Kemarin ya, hari Senin. Saya bukan kader PDIP. Saya ini hanya satu bagian dari rakyat negara ini. Mendengarkan pidato Ibu Mega itu rasanya beda banget. Seperti kalau kita selesai menonton film action di bioskop ya. Film apapun sebenarnya ya, mau action, drama, atau bahkan horor, yang akhirnya itu happy dan seru gitu ya. Keluar dari bioskop itu rasanya seneng, berasa tambah kuat kayak superhero. Ya gitulah, ada semangat baru yang lahir dan menjalar di badan kita gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah yang saya rasakan sesudah menonton pidato Ibu Mega tadi. Seperti ketika habis mati lampu, terus listriknya tiba-tiba nyala. Nah, itu seperti itu ya. Ada dua poin yang saya kira sangat penting dari pidato Ibu Mega kemarin itu ya. Pertama, bahwa adanya aksi penguasa yang sewenang-wenang, adanya intimidasi terhadap masyarakat dengan terang-terangan. Tindakan ini jelas berlawanan dengan aturan perundang-undangan kita, malah menyamai seperti zaman Orde Baru. Padahal para mahasiswa dan para aktivis itu sudah berjuang keras untuk melepaskan kita semua dari Orde Baru dengan gerakan reformasi. Ibu Mega pun mempertanyakan mengapa mereka yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru. Padahal kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah dicapai dengan perjuangan dan pengorbanan keras oleh rakyat. Jadi kok yang sekarang berkuasa dan mau melanggengkan kekuasaannya ini seperti tidak menghargai segala perjuangan dan pengorbanan itu. Poin kedua adalah ketika Ibu Mega mengingatkan bahwa penguasa itu sebenarnya adalah bagian dari rakyat Indonesia. Ibu Mega juga rakyat, polisi dan tentara juga rakyat Indonesia. Ibu Mega mengecam segala pihak yang berusaha mengintimidasi kubu Ganjar Mahfud, termasuk adanya upaya intimidasi terhadap jubir tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Setiap fakta dan data itu gue simpan bukan di dalam perangkat offline ya, tapi selalu gue simpan dalam database di cloud. Satu saat gue kenapa-napa, ada sesuatu di misalnya, data itu akan tetap ada. Ibu Mega meminta agar Aiman dan para relawan tidak usah takut ya. Jangan takut untuk melawan intimidasi itu. Karena mereka yang mengintimidasi itu sama dengan kita, sama-sama rakyat Indonesia. Namun perlawanan itu tidak disertai dengan kekerasan ya. Perlawanan itu harus didasari dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita berani melawan karena kita tahu bahwa yang mengintimidasi itulah yang melanggar aturan perundang-undangan, yang melanggar konstitusi. Sehingga posisi kita memang di posisi yang benar. Untuk itu, Ibu Megawati pun meminta agar bapak-bapak yang merasa tersindir oleh kata-kata beliau agar segera insyaf, segera menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya ya. Ibu Mega mengingatkan bahwa jumlah mereka itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah rakyat Indonesia. Pesan-pesan Ibu Mega dalam pidato beliau itu hampir mirip dengan isi pidato beliau sebelumnya ya, ketika Ibu Mega pertama kali bicara soal kecurangan pemilu dan meminta rakyat untuk mengawal demokrasi. Sebagai rakyat negara ini merupakan kewajiban kita untuk terus mengawal dan menegakkan demokrasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Waktu itu pidato Ibu Mega itu ya dianggap mewakili perasaan banyak masyarakat karena adanya dugaan pemanfaatan lembaga negara untuk memuluskan putra presiden menjadi cawapres itu sudah ditegaskan dengan adanya keputusan Majelis Kehormatan MK. Oleh sebab itu, seorang pengamat politik juga menyarankan agar
Presiden Jokowi segera melakukan pertobatan politik dan tidak melanjutkan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Pesan serupa untuk melawan intimidasi juga disampaikan oleh Pak Ganjar. Di depan para relawan, Pak Ganjar menceritakan bahwa beliau sudah mendapatkan laporan adanya kades atau kepala desa yang mulai diperiksa aparat. Pak Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa lagi diam. Pak Ganjar menyebut bahwa ada teman-teman beliau di DPR RI yang akan menggunakan seluruh hak konstitusinya jika pemilu ini tidak berlangsung secara jujur dan adil. Yang dikatakan Pak Ganjar itu bukan ancaman ya, itu merupakan reaksi dari serangkaian ancaman dan intimidasi yang diterima oleh berbagai pihak. Dari pencopotan baliho, pencopotan spanduk, kantor partai yang didatangi aparat, pemanggilan terhadap para kades, dan lain sebagainya. Pesan Pak Ganjar dan Ibu Mega itu intinya sama, kita akan lawan. Ingat pesan Bu Mega ya, mereka yang berusaha mengintimidasi dan mengintervensi jalannya pemilu saat ini itu sama dengan kita, sama-sama rakyat Indonesia. Mestinya mereka sadar ya bahwa kekuatan itu ada batasnya. Jika berhadapan dengan kekuatan rakyat, dari segi jumlah juga kalah kok. Bisa jadi rakyat ini ya kalau berlalu lintas itu masih ada yang kurang disiplin, ada yang masih suka melawan arah, ada yang masih kurang kelengkapan surat-suratnya, ada yang nggak pakai helm, ada yang sen kiri tapi belok kanan. Masih banyak yang tidak taat aturan ya. Tapi ketika rakyat ditekan dan dipaksa untuk memilih yang tidak sesuai dengan kemauannya, ketika rakyat berusaha dibodoh-bodohi dengan pertunjukan joget-joget untuk menutupi pelanggaran etik yang berat, ketika rakyat dipertontonkan dengan tindakan yang bertolak belakang dengan cita-cita reformasi. Jangan salah ya, rakyat ini juga bisa bersatu untuk menjalankan amanah konstitusi. Semua bakal taat dengan cita-cita reformasi, yakni memberantas KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu ya, segala kegeraman dan kemarahan beliau, itu tidak hanya dirasakan oleh para kader dan para pendukung PDIP, tidak hanya dirasakan oleh para pendukung pasangan Ganjar Mahfud, tapi juga dirasakan oleh para tokoh senior, para mahasiswa, para aktivis, para analis politik, dan kita-kita rakyat biasa ini ya. Yang waras ini malah dituduh main drama politik, dituduh menyebarkan fitnah. Padahal jelas-jelas bahwa yang melanggar etik kan pamannya. Itu sudah jadi keputusan lembaga negara. Memangnya seluruh rakyat ini dikira nggak bisa baca atau lihat berita ya? Sehingga bisa dibodoh-bodohi. Bicara tentang pembodohan rakyat ya, dari sini kita sebenarnya bisa melihat mana capres yang mau bikin rakyat bodoh dan mana capres yang mau bikin rakyat pinter. Hanya pasangan Ganjar Mahfud yang punya program satu keluarga, satu sarjana. Karena pendidikan adalah hak semua kalangan. Oleh sebab itu pasangan Ganjar Mahfud dan semua partai yang mendukung mereka bukanlah pihak yang mau membodoh-bodohi rakyat. Mereka justru mau rakyat itu cerdas dan pinter agar tidak gampang dibodoh-bodohi. Sementara yang sana, yang sebenarnya adalah pihak yang bikin drama, justru sedang berusaha membodoh-bodohi rakyat. Emangnya dengan joget-joget gemoy, tantangan dan pekerjaan berat buat seorang presiden itu bisa dikerjakan? Seorang presiden itu kan harus energik, kuat, satset. Ya masa segala urusan rakyat bakal diselesaikan dengan joget-joget aja? Kan nggak masuk akal jadinya. Begitu ya teman-teman. Semoga jadi penambah semangat untuk semuanya. Begitulah kura-kura. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani